Halo Medikers, di masa depan, semakin banyak kegiatan manusia yang dilakukan di bawah tanah. Sekarang saja, kita sudah bisa melihat maraknya sistem transportasi yang dibuat di bawah permukaan. Untuk mewujudkan hal ini, tentunya dibutuhkan mesin-mesin yang super besar, cepat, dan canggih. Seperti yang sering dibuat oleh Amerika dan China. Seperti apa perbandingan mesin bor raksasa dari kedua negara adik kuasa ini? Mari kita bongkar. Siapakah sosok paling terkenal di bidang perindustrian dan pembuatan mesin raksasa di Amerika? Ya, siapa lagi kalau bukan Bang Elon? Selain mega proyek mengirim koloni manusia ke planet Mars, si Elon Musk juga melakukan inovasi di bidang transportasi. Pada tahun 2017 lalu, CEO Tesla dan SpaceX ini mendirikan perusahaan yang bernama The Boring Company setelah frustasi dengan kemacetan lalu lintas di Los Angeles. Ide gilanya adalah membangun serangkaian terowongan raksasa di LA. Terowongan ini selanjutnya akan digunakan untuk mengangkut mobil dengan kecepatan sekitar 201 km per jam. Tak berselang lama, mesin bor raksasa yang ia inginkan pun sudah mulai bekerja. Di bulan Juni 2017, mesin bor raksasa yang ia beri nama Godot ini mulai mengobar bawah tanah area parkir salah satu perusahaannya, yaitu SpaceX. Selanjutnya Godot ditugaskan untuk membuat terowongan sepanjang 4,3 km di bawah jalan Interstate 405. Jalan ini merupakan jalan raya yang sangat padat di California Selatan. Godot sendiri merupakan mesin bor generasi pertama di The Boring Company. Beratnya sekitar 1.200 ton dengan sepanjang yang mencapai 122 meter, serta memiliki diameter sekitar 9 meter. Dalam uji coba pertamanya, Godot telah berhasil menggali lubang raksasa sepanjang 15 meter di bawah kedalaman 4,6 meter. Hingga saat ini, The Boring Company masih terus menciptakan mesin bor raksasa yang lebih canggih. Tapi sebelumnya, kita intip dulu yuk mesin bor terowongan milik China. Di tahun yang sama, saat Godot diciptakan, China juga membuat mesin bor terowongan yang serupa. Diawali dengan adanya proyek jalan bebas hambatan di kota Shantou, pemerintah Cina berupaya mengebor tanah sedalam 5 km untuk menciptakan jalan bawah tanah. Jalan ini diproyeksikan dengan lebar 6 jalur melewati zona gempa bumi. Awalnya perusahaan asal Jerman langsung gerak cepat dengan memproduksi mesin bor terowongan raksasa untuk kepentingan proyek ini. Namun perusahaan Cina tak tinggal diam dan segera membeli lisensi mesin bor terowongan ini dari Jerman. Hasilnya adalah mesin pengobor selebar 15,3 meter buatan China Railway Engineering Equipment Group Company. Mesin raksasa yang memiliki berat 4.000 ton ini diberi nama Slurry, diciptakan dengan bantuan sejumlah ilmuwan Jerman dan dipamerkan pada Oktober 2017. Slurry berukuran hampir 2 kali lebih besar dari Godot, diameternya saja 15,3 meter. Dan panjangnya sekitar 100 meter. Bagaimanapun juga, mesin ini menjadi simbol dari tekad besar Cina untuk menjadi pemain besar dalam bidang konstruksi terowongan. Namun Slurry bukanlah mesin bor terowongan yang paling besar di dunia. Predikat ini pernah dialamatkan ke Bertha, sebuah mesin bor raksasa selebar 17,4 meter yang digunakan untuk membangun waduk Alaska Way di Seattle, Amerika Serikat. Mesin bor raksasa yang memiliki panjang 100 meter dan berat hampir 7.000 ton ini sebenarnya dibuat oleh Hitachi Zosen Works Sakai, sebuah perusahaan alat berat yang bertempat di Osaka, Jepang. Walaupun masih bor raksasa ini buatan Jepang, namun proses perakitan dilakukan di Seattle dan rampung setelah memakan waktu pembuatan kurang lebih selama 2 tahun. Kemudian Bertha mulai melakukan penggalian pertamanya dalam proyek Alaskan Way Viaduct. Saking besarnya alat ini, kecepatan yang dapat ditempuh oleh Bertha hanyalah 12 meter per hari. Jadi bukanlah menjadi sebuah fakta yang mencengangkan ketika mesin bor raksasa ini membutuhkan tenaga lebih dari 25.000 tenaga kuda. Walaupun ukuran dari Bertha bisa dibilang sangat besar, namun mesin bor ini dikendalikan oleh 25 orang saja dan seluruhnya terkendali dari satu ruang kontrol yang berada di dalamnya.
Sementara itu, mesin bor terowongan terbesar di China diluncurkan pada September 2020 kemarin. Dengan berat sekitar 4.300 ton dengan panjang 150 meter. Mesin bernama Jinghua ini memiliki diameter 16,07 meter. Melihat statistik ini dapat disimpulkan bahwa Jinghua hanya lebih panjang dari Bertha. Sementara berat dan diameter, Jinghua masih tertinggal. Namun, ukuran ini sudah cukup untuk menjadikannya sebagai mesin bor terowongan terbesar yang dirancang di negara China. Wah, kedepannya nanti kayaknya persaingan mesin bor super besar ini akan makin seru ya, Bedigers. Selanjutnya, mari kita kembali ke The Boring Company untuk melihat bagaimana teknologi yang dimiliki oleh mesin bor terowongan generasi setelah Godot yang telah dibahas di awal tadi. Setelah mempelajari kelemahan dan kekurangan Godot, The Boring Company muncul dengan Pravfork, sebuah versi modifikasi dari mesin bor konvensional yang kekuatannya berkali-kali lebih cepat. Pravfork dirancang menyerupai gerakan lumba-lumba yang bisa diluncurkan langsung dari permukaan, kemudian menggali ke bawah tanah, lalu muncul kembali setelah selesai. Hal ini memungkinkan Pravfork untuk memulai pembuatan terowongan dalam waktu 48 jam setelah tiba di lokasi pengeboran. Teknologi mutakhir ini tentunya akan menghilangkan sebagian pekerjaan manusia. Salah satunya yaitu penggalian lubang sebagai tempat peluncuran mesin bor terowongan pada umumnya. Yang lebih hebat lagi, Pravfork dirancang untuk membuat terowongan dengan kecepatan lebih dari 1,6 km per minggu. Ini berarti Pravfork akan 6 kali lebih cepat dari Godot, generasi The Boring Company sebelumnya. Meskipun diameternya hanya 3,7 meter, tapi mesin bor terowongan ini menggunakan tenaga listrik yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, China seakan-akan tak mau kalah dari Amerika tahun lalu. Negara paling luas di dunia ini meresmikan mesin bor terowongan bawah laut yang bernama Shenzhen Yihao. Diresmikan di Provinsi Hunan, mesin bor terowongan ini diklaim sebagai mesin bor terdalam di dunia. Mesin yang dikembangkan secara independen ini dapat beroperasi 106 meter di bawah laut dan nantinya akan melayani pembuatan jalur kereta api di wilayah Teluk Besar Guangdong, Hong Kong, serta Macau. Gimana, Bedigers?